Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2006, Kekacauan Sebenarnya. Sunni berada di sisi kiri medan perang, sementara Nevis berada di tengah. Sementara itu, sisi kanan. Apa? Terjadi keheningan beberapa saat, kemudian suara peramal buta itu bergema dalam benaknya. Saya sudah sampai. Memang, pertempuran hari ini sangat penting dan sangat memihak ke pihak musuh, sehingga bahkan Song of the Fallen, Seneschal dari klan Agung Valor, seseorang yang tidak seharusnya sering muncul di medan perang, melayani raja dan wilayahnya dengan cara lain, tidak punya pilihan selain ikut campur dalam pertempuran. Faktanya, setiap orang suci dari pasukan pedang sudah ada di sini atau sedang dalam perjalanan, kecuali Skytide, yang telah diperintahkan untuk tetap bersama Raja Pedang di belakang. Musuh mereka juga sudah ada di sini. Saat gelombang prajurit Song surut, puluhan sosok tak bergerak terlihat berdiri terpisah satu sama lain di medan perang yang luas. Sunni merasakan campuran aneh antara kewaspadaan yang muram dan antisipasi. Setiap orang suci merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan musuh memiliki orang suci 2 kali lebih banyak dari pihaknya. Ada juga boneka-boneka ratu. Ada juga gerombolan makhluk mimpi buruk yang terpesona oleh Beastmaster. Dan dia tidak lupa bahwa masih ada 3 refleksi Mordred yang tersisa utuh di suatu tempat di luar sana. Peluangnya tampaknya tidak terlalu menjanjikan bagi Sword Science. Berapa banyak yang akan mati? Sunni tiba-tiba merasa merinding. Sulit untuk membunuh seorang Saint, dan lebih sulit lagi untuk mencegahnya melarikan diri jika mereka ingin melarikan diri. Mereka yang telah mencapai transendensi juga memiliki kekayaan pengalaman bela diri yang luar biasa. Mereka akan tahu kapan harus melanjutkan pertarungan dan kapan harus mundur. Tetap saja, orang suci akan mati hari ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan terhindar dari pelukan dingin kematian. Namun kematian tidak akan tetap tidak diberi makan. Hanya saja jiwa yang ditelannya akan jauh lebih bergizi dan kuat. Tentu saja, jumlah yang tumbang akan jauh lebih sedikit. Namun bukan itu signifikansinya. Faktanya, kedua domain akan mengalami kerusakan lebih parah jika segelintir orang suci terbunuh dibandingkan jika banyak sekali orang yang terbangun yang meninggal. Itu karena hanya Saint yang dapat mengklaim benteng, sehingga memperluas domain penguasa ke wilayah yang luas. Saat ini, ada lebih banyak Saint di dunia daripada benteng yang ditaklukkan, tetapi tidak banyak. Jika cukup banyak juara transenden yang terbunuh hari ini, beberapa benteng manusia di alam mimpi akan kehilangan tuannya. Dan karena itu, domain akan menyusut, kehilangan sebagian kekuasaan mereka secara keseluruhan. Hasil yang bertolak belakang dengan apa yang ingin dicapai para penguasa dengan bertempur memperebutkan tanah di Godgrave. Domain akan melemah. Apakah itu bagian dari perhitungan Nef juga? Tentu saja begitu. Betapa liciknya. Sunni seharusnya tahu. Lagi pula, dialah yang membuat rencana itu. Pada akhirnya, penampilannya yang menawan akan keanggunan dan kebajikan yang mulia tidak hanya memberdayakan domainnya yang baru lahir, tetapi juga meletakkan dasar untuk melemahkan domain musuh-musuhnya. Sunni tersenyum sedih di balik topeng. Dia merasa sedikit kotor. Tak satu pun dari mereka benar-benar ingin melihat orang suci mati. Setiap orang suci adalah harta karun kemanusiaan. Jadi, biasanya, mereka tidak akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan hilangnya nyawa orang suci. Namun, situasinya berbeda hari ini, karena nyawa-nyawa ini ditimbang dengan nyawa para pejuang yang telah bangkit dan terangkat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga merupakan harta karun umat manusia, baik sebagaimana adanya,
maupun karena potensi mereka yang belum terwujud. Jadi, dalam situasi zero sum, para konspirator dibenarkan untuk memilih pengorbanan yang akan lebih memajukan tujuan mereka. Dan pada tingkat yang murni manusiawi, rasanya tidak terlalu memalukan mengorbankan beberapa orang demi kepentingan banyak orang. Terutama jika mereka sendiri akan mempertaruhkan nyawa mereka berdampingan dengan beberapa orang itu. Tetapi tetap saja Sunni tidak merasa senang dengan situasi itu. Dia tidak ragu bahwa Nevis juga tidak akan merasa senang saat ini, jika dia masih mampu merasakan apapun. Karena telah mati rasa terhadap emosi akibat rasa sakit dari cacatnya, para orang suci sendiri juga akan merasa terganggu. Mereka yang selamat, tentu saja. Kehilangan nyawa di antara para prajurit sudah cukup menyakitkan, mengingat bahwa White Feather bukanlah satu-satunya klan yang mengirim prajuritnya ke medan perang. Namun, mati dan membunuh mantan teman dan rekan mereka secara langsung merupakan pengalaman yang jauh lebih mendalam dan jauh lebih menyedihkan. Dan seiring dengan berkurangnya kesetiaan para orang suci terhadap para penguasa dan bertambahnya ketidakpuasan mereka, tidak peduli seberapa kecilnya, kedudukan Nev akan semakin membaik. Karena keraguan yang dirasakan orang-orang yang berperang untuk dua pasukan besar itu hanya sia-sia karena tidak ada alternatif bagi kekuasaan besi kedua penguasa itu. Namun, jika suatu alternatif benar-benar muncul di masa depan, dengan baik, betapapun tidak menyenangkannya itu, Nevis telah membuat langkah yang cemerlang. Pasti akan ada konsekuensinya nanti. Anvil pasti tidak akan senang dengan pembangkangannya, tetapi itu akan menjadi masalah di masa depan. Sekarang, yang harus dilakukan Nevis, Sunni, dan Casey adalah bertahan hidup dalam pertempuran dan memastikan bahwa keunggulan besar domain Song tidak menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap para Saint pedang. Mereka punya 2 kali lebih banyak. Sial. Sunni tidak sendirian di sisi kiri medan perang. Beberapa Saint lainnya juga telah bergabung dengannya. Sekarang, yang tersisa adalah melihat strategi mana yang akan dipilih Song Domain. Mereka bisa saja mengirim 2 Saint of Song untuk melawan masing-masing Sword Saint. Tentu saja, itu tidak mungkin. Lagi pula, mereka tahu betapa kuatnya Changing Star dan Lord of Shadows. Mereka juga tahu tentang Saint, Vien, dan Serpent. Casey mungkin memberi mereka kejutan yang tidak menyenangkan, tetapi dalam gambaran besar, kehadirannya di medan perang tidak terlalu berdampak. Sunni bisa melihat Saint Rivalen di kejauhan. Ia telah mengambil wujud transendennya. Berhadapan dengan seorang Saint dari Song Domain, reptil raksasa dengan kaki yang kuat dan lengan yang anehnya pendek yang pernah dilihat Rain mencabik-cabik Nigma Creatures di Hollows. Di sisi lain, Heli berhadapan dengan seorang suci yang memilih untuk mempertahankan wujud manusia. Dan sedikit lebih jauh lagi, ada Roan, juga menghadapi satu lawan. Sunni tiba-tiba merasakan firasat buruk. Seberapa tinggi pendapat mereka tentangku? Sambil menatap lurus ke depan, dia menundukkan kepalanya sedikit. 1, 2, 3. Kegelapan yang menyelimuti mata topeng wafer sedikit bergerak. Ternyata, itu sangat tinggi. Karena ada 13 orang suci musuh yang bergerak mengelilinginya dalam setengah lingkaran lebar. Budak Bayangan Bab 2007, saling berbasa-basi. 13. Ada banyak orang suci yang harus dihadapi sendirian, bahkan untuk Sunni. Bukan berarti dia pernah mencoba. Dia telah melihat sebagian besar dari mereka dalam pertempuran. Masing-masing adalah musuh yang mengerikan. Raksasa obsidian berkepala serigala menjulang tinggi di atas medan perang yang berlumuran darah bagaikan dewa yang jahat. Anjing seukuran bukit dengan 3 kepala, Saint Ceres, bergerak dengan langkah terukur, geramannya yang rendah bergema di hamparan Godgrave yang luas.
Wanita memikat dengan senyum setengah jahat yang aneh terukir di wajahnya yang ceria adalah Sein Siort, harpi cantik yang pernah dilihatnya di Hollows. Ada yang lainnya juga, tetapi Sunni lebih memperhatikan 3 di antaranya. Penguntit yang diam, lolongan kesepian, dan seorang penyihir yang mempesona dengan rambut panjang yang jatuh seperti air terjun onyx, kulit putih, dan bibir merah yang menggoda. Dia mengenakan baju besi yang gagah dari kulit hitam dan sutra merah tua, yang tampaknya menonjolkan bentuk tubuhnya yang sensual dan kecantikannya yang memukau dengan mudah. Bekas luka yang buruk merusak kesempurnaan wajahnya yang mempesona, membentang dari dahi hingga ujung dagunya. Beastmaster, Sunni tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia juga merasa sangat kesepian saat dikelilingi oleh begitu banyak musuh. Jadi, dia memanggil beberapa teman untuk datang menemaninya. Saat para Saint of Song mendekat, 3 sosok muncul dari 3 bayangannya. Saint melangkah ke medan perang, menghunus perisai bundar dan pedang kegelapan murni. Baju zirah onyxnya yang menakutkan tampaknya menyerap cahaya, dan 2 api merah menyala di balik pelindung helmnya dengan ketidakpedulian yang dingin. Vien menegakkan tubuhnya yang menjulang tinggi, sinar matahari berkilauan pada duri-duri yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di permukaan baja yang dipoles. Keempat tangannya bergerak, masing-masing cakar seperti pedang setajam silet. Bayangan seperti ular melingkari tulang yang memutih karena sinar matahari, lalu bangkit dan berubah menjadi wanita mempesona yang tubuhnya tampak terbuat dari kegelapan pekat. Ular telah menjadi bayangan Solven, sang pendeta perang. Sunni tersenyum di balik topeng. Itu lebih baik. Akhirnya, para Saints of Song menyelesaikan pendekatan mereka. Beastmaster berdiri tepat di depan Sunni, masih menjaga jarak aman. Lonesome Howl berada di sebelah kirinya, sementara Silent Stalker berada di sebelah kanannya. Tak satu pun dari mereka yang telah mengambil wujud transenden mereka, jadi Sunni bisa melihat ekspresi mereka dengan jelas. Lonesome Howl tampak santai dan tidak sabar untuk bertarung, tetapi ada sedikit kesan kehati-hatian di balik tatapannya yang riang. Silent Stalker tampak dingin dan muram, menatapnya dengan kesan gelap dan tak tertembus. Tatapannya yang tajam dan berat, namun, Beastmaster tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menatap Sunni dengan senyum menawan dan berbicara dengan suara serak dan tenang, Lord Shadow yang terkenal itu, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Lagi pula, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku harap kau tahu siapa aku. Sunni hanya menatapnya dalam diam, sosoknya memancarkan kesan dingin, kejam, dan menakutkan. Akhirnya, dia menjawab dengan ketidakpedulian yang mengerikan, tidak tahu. Haruskah aku melakukannya? Senyum Beastmaster tampak memudar selama sepersekian detik, namun kemudian, ia tertawa merdu. Perkenalkan diri saya Beastmaster, putri dari Song Domain. Saya akan berada di bawah pengawasan Anda hari ini. Sunni memiringkan kepalanya sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat hening, Beastmaster mengangguk dengan anggun. Pria yang tidak banyak bicara, sungguh mengagumkan. Sebenarnya, ada beberapa kualitas dalam dirimu yang menurutku patut dikagumi. Sebenarnya cukup banyak. Jadi, kuharap kau tidak keberatan aku datang untuk menyambutmu ditemani orang lain. Mengingat kekuatanmu yang luar biasa, kau tidak akan ingin klan Song mempermalukanmu dengan hanya mengirim 1 atau 2 orang suci ke sini, bukan? Sunni meringis di balik topeng. Sebenarnya, dia ingin sekali berhadapan dengan beberapa orang suci dan segera bergerak ke bagian lain medan perang, menghabisi mereka satu persatu. Sayangnya, itu tidak dimaksudkan demikian. Dia mengangkat dagunya sedikit. Benar.
Aku akan sangat marah jika ratumu hanya mengirim beberapa anteknya untuk menghadapiku. Namun, ini membuatku cukup puas. Aku hanya menyesal bahwa kau tidak membawa lebih banyak. Beastmaster mengamatinya diam-diam selama beberapa saat. Lalu, senyumnya yang menggoda itu melebar sedikit. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatannya menyerang pikirannya. Itu bukan serangan habis-habisan untuk saat ini. Hanya sedikit dorongan untuk menguji pertahanannya. Nah, bisakah Sunny benar-benar menyalahkan wanita malang ini? Dia begitu cantik, begitu lembut, begitu berharga. Namun, ibunya telah mengirimnya untuk menghadapi iblis jahat dari pasukan pedang dalam sebuah pertempuran. Bunga yang cantik seperti Beastmaster harus dijaga, dirawat, dan dilindungi, bukan disakiti. Dilindungi oleh seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya dari keserakahan dunia yang kotor dan jahat ini. Seseorang seperti Sunny, dia mengerutkan kening, dan bayangan di seluruh medan perang bergerak sebagai respons. Tanpa menggerakkan otot sedikit pun, Sunny berkata dengan dingin, "Berhentilah menggodaku, gadis. Aku sudah punya pacar." Jika Beastmaster terkejut, dia tidak menunjukkannya. Namun, kegembiraan di matanya yang menggoda sedikit meredup, digantikan oleh sedikit ketertarikan yang menakutkan. "Jadi begitu?" Dia mendesah, lalu menggerakkan bahunya sedikit. "Sayang sekali, tidak ada yang sempurna, kurasa." Sunny berkedip. "Tidak, tetapi mengapa hinaannya harus terdengar begitu?" Menarik, namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dan di sana, di belakang ke-13 orang suci, 3 sosok lagi muncul, bergerak maju dengan kecepatan yang mengerikan. Refleksi, ketiganya telah mengambil bentuk yang sama, yaitu makhluk yang sangat besar dan menjulang tinggi yang memiliki ekor seperti ular besar, 2 tangan yang kuat menonjol dari tubuhnya yang seperti manusia, dan kepala binatang dengan moncong yang panjang dan bergigi yang dipenuhi taring yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu tampak cukup familiar. Faktanya, Sunny mengenal jenis mereka cukup baik. Mereka seperti versi yang lebih tua dan lebih mengerikan, versi tak bersayap dari cacing rantai, yang merupakan suku makhluk mimpi buruk yang menghuni kegelapan di bawah kepulauan berantai. Cacing rantai mendapat nama itu karena mereka memakan rantai surgawi yang menyatukan pulau-pulau terbang. Atau pada logam apapun, sebenarnya, asalkan mereka dapat menancapkan taring mereka ke dalamnya. Sekarang di mana? Sebelum Sunny bisa menyelesaikan pikirannya, salah satu sein lagu tampak melepaskan kemampuan aspek mereka. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba berkilauan, seolah berubah menjadi kaca. Dan ketika kaca itu pecah, Sunny dan bayangannya tiba-tiba terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Para Saints of Song kini juga berpisah. 3 cacing rantai mengepung Vien. 3 sein mengepung Sein, dan 3 lagi mengepung Serpen. Sementara Sunny sendiri menghadapi Beastmaster, Lonesome Howl, Silent Stalker, dan 4 lainnya. Beastmaster tersenyum, "Aku yakin aku bisa menyembuhkanmu, Lord Shadow." Sunny menggeram, mengambil langkah maju, dia membentuk bayangan menjadi pedang dan berkata dengan nada dingin, "Jika kita sudah selesai, siapa yang akan memperbaikimu?" Budak Bayangan Bab 2008, Binatang yang Mengerikan. Pertukaran basa-basi telah berakhir dan pertempuran para orang suci kini telah dimulai. Seolah menandakan turunnya, tanah bergetar hebat, dan suara ledakan dahsyat dari kejauhan menggelegar di medan perang, datang dari suatu tempat yang jauh di sebelah kanan. Nevis pasti telah berhadapan dengan musuh transendennya sendiri. Sunny bertanya-tanya sebentar berapa banyak sein yang dikirim pasukan Song untuk menghadapinya. "Lebih banyak darinya,"
Atau kurang? Bagaimanapun, itu tidak terlalu penting. Berapapun banyaknya yang dikirim Song, itu tidak akan cukup. Para orang suci dari kedua pasukan bertempur di sepanjang medan perang, menghancurkan tatanan dunia. Hari ini adalah hari untuk banyak hal. Pertama, pertempuran sebelumnya adalah pertama kalinya sejumlah besar prajurit yang bangkit memasuki medan perang, misalnya. Semuanya diliputi oleh nyanyian perang yang mematikan. Dan sekarang, hampir 70 orang suci, sebagian besar orang suci yang ada saat itu, bertarung satu sama lain menggantikan mereka. Itu adalah bentrokan paling mengerikan yang pernah disaksikan manusia, sejauh ini, mengerdilkan pertempuran berdarah rantai mimpi buruk dengan sangat mudah. Jauh di sana, para prajurit dari dua pasukan yang mundur membeku di tempat, menyaksikan bencana mengerikan itu dengan ketakutan. Para dewa sedang bertarung. Apa yang bisa dilakukan manusia fana? Tentu saja, saat itu, Sunni tidak terlalu peduli dengan keadaan mereka. Sebagai salah satu dewa yang bertikai, ia memiliki masalahnya sendiri untuk dipecahkan. Dan betapa jahatnya masalah itu. Ini akan menjadi sangat menarik. Menghadapi 7 orang suci yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng bahkan olehnya. Terutama jika 3 di antaranya memiliki garis keturunan dewa. Garis keturunan dewa binatang. Kekuatan yang tidak diketahui telah menghancurkan ruang, membuat Sunni dan bayangannya terpisah. Tentu saja, ia segera mencoba memperbaiki situasi dengan memerintahkan Vian untuk kembali menggunakan langkah bayangan. Sayangnya, itu tidak berhasil. Ruang itu terus-menerus dimanipulasi, dan setiap kali bayangan baja itu mencoba melarikan diri, bayangan itu terlipat dan membawanya kembali. Sunni tidak yakin apakah penghancuran ruang itu dilakukan oleh aspek musuh atau memori kuat yang merasuki salah satu putri ratu. Tetapi itu cukup efektif dalam mencegah dia dan bayangannya bergerak bebas untuk saling mendukung, setidaknya untuk saat ini. Bayangannya harus berjuang sendiri, begitu pula Sunni. Dia tidak terlalu khawatir tentang Sein dan Serpen. Namun, Vian, tampaknya Song telah belajar dari kesalahannya setelah kehilangan 2 refleksi Mordred karena troll baja yang rakus itu. Hari ini, troll itu telah bersiap untuk menghadapi iblis tertinggi yang melayani penguasa bayangan. Sunni tidak tahu di mana pasukan Song menemukan sepupu cacing rantai yang lebih tua dan lebih mengerikan. Tetapi ketiga makhluk yang mengerikan itu adalah musuh yang sangat merugikan bagi Vian. Lagi pula, mereka memakan logam, dan seluruh tubuhnya terbuat dari baja yang diberkati. Tidak bagus. Meski begitu, Sunni juga tidak terlalu khawatir dengan Vian, jika Song mengira bahwa hal yang paling menakutkan dari setan kecil itu adalah baju besi bajanya yang tidak bisa ditembus. Mereka akan segera belajar kesalahan mereka. Sebenarnya Sunni lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Melawan 7 Sein lebih baik daripada melawan 13. Tapi itu tetap saja merupakan tantangan. Jika dilihat satu persatu, masing-masing prajurit agung ini bukanlah ancaman nyata bagi Sunni, dan bahkan jika kekuatan mereka dijumlahkan, dia tidak akan harus tunduk di hadapan mereka. Namun, itulah bahaya dan ketakutan dalam melawan manusia. Ketika beberapa dari mereka berkumpul, jumlahnya seringkali lebih banyak daripada bagian-bagiannya. Sunni telah mengetahuinya sejak di Forgotten Shore, di mana berurusan dengan cara Pacet Scavengers menjadi lebih masuk akal daripada yang seharusnya setelah Nevis bergabung dengannya. Bahkan jika digabungkan, kekuatan 2 Sleeper tidak sebanding dengan kekuatan Awakened Beast. Namun, dengan Nevis yang menjadi umpan dan Sunni yang menyerang dari balik bayang-bayang, mereka berhasil mengalahkan banyak sekali monster mengerikan itu.
Itu hanyalah contoh paling mendasar tentang bagaimana bekerja sama dengan manusia lain dapat meningkatkan daya mematikan seseorang jauh melampaui kekuatannya. Dan dalam situasi saat ini, Sunnilah yang memainkan peran sebagai binatang buas yang menakutkan. Sementara itu, para Saint of Song adalah para pemburu yang lebih lemah yang telah bergabung untuk menjatuhkannya. Berbahaya. Musuh-musuhnya juga termasuk prajurit manusia yang paling berpengalaman. Mereka tahu cara bekerja sama dengan baik, tidak membuat kesalahan apapun yang dapat dimanfaatkannya. Tidak ada cukup ruang bagi lebih dari 3 orang untuk menyerangnya pada saat yang sama, misalnya. Jadi, alih-alih menyerbu maju bersama-sama dan saling menghalangi, 4 orang suci mundur sementara 3 orang maju ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketiga penyerangnya adalah serigala obsidian, anjing berkepala 3, Ceres, dan Lonesome Hall. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa keempat orang lainnya tidak melakukan apapun. Faktanya, mereka mungkin menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada barisan depan pertempuran jarak dekat. Dia sudah dapat melihat Silent Stalker sedang memasang anak panah pada tali pedangnya, sementara Beastmaster memutar ketapel yang tampak aneh. 2 orang suci yang tersisa terbang ke langit, salah satunya adalah Sjord, sang harpi, sementara yang kedua adalah gargoyle dengan tubuh batu yang kuat dan sayap yang lebar. Santo yang berduka. Ayah Tamar juga ada di sini. Sunni harus segera menghadapi rentetan serangan jarak jauh. Tapi pertama-tama, dia harus bertahan hidup dari serangan dahsyat 3 kekuatan jarak dekat. Ceres dan Lonesome Howl sudah cukup tangguh untuk dihadapi. Namun, raksasa obsidian itulah yang memberi Sunni tekanan paling besar karena ukurannya yang sangat besar. Serigala itu menjulang tinggi di atas medan perang bagaikan raksasa gelap, menghunus tombak besar dengan bilah berbentuk bulan sabit emas. Tombak itu tampak hebat dan cukup tajam untuk membelah benteng kecil menjadi 2. Melihat raksasa yang menjulang tinggi itu menatapnya dengan tatapan membunuh yang membara di mata buasnya, Sunni merasa seperti seekor semut. Dia tiba-tiba kesal. Adegan ini mengingatkannya saat menghadapi Goliat untuk pertama kalinya. Itu bukan kenangan yang menyenangkan. Dan meskipun serigala obsidian benar-benar tidak bersalah dalam hal itu, dia akan membayar karena membuat Sunni mengingat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Mari kita lihat siapa di antara kita yang semut. Saat raksasa buas itu mendekat, Sunni tiba-tiba diselimuti oleh gelombang bayangan. Dan kemudian, suatu sosok raksasa yang ditempa dari kegelapan murni bangkit untuk menemui raksasa itu secara langsung. Budak Bayangan Bab 2009, seekor serigala, seekor anjing, dan seekor serigala. Sunni masih belum bisa menggunakan Shadow Lantern, atau lebih tepatnya, terlalu waspada untuk membuka gerbangnya. Akibatnya, ia terputus dari pasokan bayangan yang hampir tak ada habisnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Jadi, Shadow Shell yang dia buat dari bayang-bayang liar yang muncul secara alami di medan perang tidaklah sehebat yang diharapkan. Meskipun demikian, tingginya lebih dari cukup untuk menyamai tinggi raksasa obsidian, dan bahkan lebih tinggi dari itu, menjulang beberapa meter di atasnya. Mantel oniks menutupi kerang raksasa yang diciptakan dalam bentuk tubuh Sunni sendiri seperti karapas hitam yang menakutkan. Itu bukan hal baru, namun, hari ini, transformasinya terasa berbeda. Itu karena dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, mengendalikan salah satu bayangan sebagai inkarnasi dan memperkuat dirinya dengan bayangan itu. Oleh karena itu, Sunni merasakan sensasi yang aneh dan tidak wajar, tetapi tidak sepenuhnya tidak wajar, sensasi menjadi dirinya sendiri, tetapi juga sesuatu yang lain dari dirinya sendiri.
yang pada gilirannya menjadi satu dengan tubuhnya. Pada dasarnya, dia melakukan hal yang sama seperti yang telah dia latih dengan bayangan dan ingatannya, tetapi ditujukan pada pikiran, tubuh, dan jiwanya sendiri. Hal itu memungkinkannya untuk mendorong keadaan fusi dengan Shell lebih jauh lagi, membuatnya terasa hampir seperti dirinya yang sebenarnya. Sunni merasa kuat, Sunni merasa luas, ia merasa seolah-olah setiap gerakannya menyimpan kehancuran yang tak terungkapkan. Ada hal aneh lain yang terjadi sebagai akibatnya. Tampaknya penyatuan sempurna antara Shadow Shell dan dirinya bukan sekadar sensasi. Sebaliknya, seolah-olah dunia itu sendiri tidak lagi melihat perbedaan antara Sunni dan Shadow Colossus, atau setidaknya tidak begitu kuat, menganggap keduanya sebagai manifestasi jiwanya. Dan Wavers Mas pun melakukan hal yang sama. Jadi, ukurannya telah membesar, bergeser untuk menutupi wajah Titan gelap itu. Topeng ini dimaksudkan untuk menutupi wajah dewa yang samar, lagi pula. Topeng itu lebih dari mampu menyembunyikan fitur wajah raksasa. Jadi, Sunni tidak perlu membuat tiruan dari bayangan, seperti yang biasa dilakukannya di masa lalu. Meski begitu, dia harus mengakui, topeng Waver selalu tampak menakutkan dan sangat mengganggu. Namun, sekarang setelah ukurannya sebesar bangunan tinggi, tiba-tiba topeng itu tampak 10 kali lebih menakutkan. Dia tidak terkejut bahwa musuh-musuhnya tiba-tiba tampak sedikit ragu-ragu. Akan tetapi tekad mereka tidak akan tergoyahkan oleh wajah yang menakutkan itu, dan serangan mereka yang menggemparkan itu terus berlanjut tanpa melambat barang sedetik pun. Serigala obsidian itu mengayunkan tombak sabitnya. Tebasannya yang dahsyat tampak cukup kuat untuk membelah dunia, tetapi momentumnya hancur beberapa saat kemudian. Sunni sudah lama tahu bagaimana Sein musuh akan menyerang. Setelah membaca niatnya melalui gerakan tubuhnya, bayangannya, dan esensinya, Sunni telah memahami inti dari seni pertempuran transenden musuh yang canggih dan mempelajari niat musuh jauh sebelumnya. Maka, dia tanpa rasa takut melangkah ke dalam jangkauan senjata sang serigala, menghindari bilah bulan sabit, dan memegang gagang tombak itu dengan satu tangan berlapis baja. Terdengar suara gemuruh guntur dan gelombang kejut yang dahsyat saat tongkat kayu itu bersentuhan dengan sarung tangan oniks. Saat momentumnya langsung terkuras, kaki Sunni tiba-tiba diselimuti oleh kabut merah tua, darah yang mengotori permukaan tulang kuno itu telah menyerap kekuatan dahsyat dari benturan itu dan menguap. Berubah menjadi awan yang membakar. Sunni sendiri, saluran dari semua energi yang merusak itu, bahkan tidak bergeming. Dia hanya menahan bilah sabit itu di tempatnya, tidak bergerak, seperti gunung hitam. Dia tidak puas hanya dengan menangkis serangan pertama itu saja, tentu saja. Begitu tangan kirinya menggenggam gagang tombak bulan sabit, tangan kanannya sudah mengepal, siap menghantam keahlian sang serigala bagaikan pendobrak benteng. Mari kita lihat seberapa tangguh dirimu. Akan tetapi, sebelum Sunni sempat menyerang serigala itu, sebuah bayangan yang besar dan cepat menerjangnya dari samping. Dan tangan kanannya tiba-tiba terperangkap dalam cengkeraman rahang serigala yang mengerikan itu. Lonesome Howl telah mengatur waktu serangannya agar bertepatan dengan jatuhnya bilah bulan sabit. Bulunya tegak bagaikan pagar hitam, dan api merah menyala di matanya yang besar dan buas. Saint Ceres juga tidak jauh di belakang. Sedetik kemudian, dia menerjang Sunni dari arah kiri, salah satu kepalanya menggigit tulang keringnya, yang kedua menancapkan taringnya ke lututnya, dan yang terakhir mencabik pahanya. Terdengar suara menusuk telinga dari taring tajam yang menggores logam yang bagaikan batu. Sunni terdiam sesaat. Tangan kirinya memegang senjata Jekyll, mencegahnya membelah cangkangnya.
Tangan kanannya tersangkut di rahang Lonesome Howl yang suka mengeluarkan isi perut. Anjing berkepala 3 yang besar itu mencoba memisahkan kakinya, menggunakan seluruh kekuatannya yang mengerikan untuk menjatuhkannya. Anehnya, Onyx Mantle berhasil menahan taring Saint Ceres. Namun, ia hancur di bawah taring serigala betina Stygian. Lonesome Howl telah menggigit sarung tangannya, mencabik-cabik tangan dan pergelangan tangan Shadow Shell dengan amarah yang ganas. Silent Stalker telah melepaskan anak panah, dan Beastmaster telah melontarkan sepotong tulang dari ketapelnya. Sunny hampir tidak punya waktu untuk menyadari 2 proyektil yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dia tidak menyukai penampilan mereka berdua. Baik anak panah maupun potongan tulang itu adalah kenangan yang merusak, tidak diragukan lagi. Klan Song tidak menyia-nyiakan usahanya untuk menjatuhkannya hari ini. Jadi, mereka akan menggunakan artileri berat sejak awal. Jika salah satu proyektil mengenai sasarannya, Shadow Shell miliknya kemungkinan akan hancur parah. Kegunaan Shadow Step dibatasi oleh ruang yang hancur di sekitar mereka. Dan tidak ada cukup bayangan liar di medan perang untuk membentuk kembali shell raksasa jika rusak parah, tetapi itu tidak masalah. Sunny memiliki aspek yang memiliki banyak kelebihan, tetapi kelebihan terbesarnya sejauh ini adalah keserbagunaannya. Meskipun terikat oleh begitu banyak batasan, ia masih memiliki banyak taktik untuk dipilih, dan banyak sekali tipu daya licik untuk digunakan. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Sunny menyingkirkan bulan sabit emas itu, membuat raksasa buas itu terhuyung mundur. Dengan tangan kirinya yang kini bebas, ia menyerang, memberikan pukulan mengerikan ke salah satu kepala anjing yang mencoba melukai kakinya. Pukulan itu tidak benar-benar memecahkan tengkorak makhluk itu, tetapi Ceres jelas linglung dan kesakitan. Ya, setidaknya sepertiga dirinya linglung dan kesakitan. Semburan darah mengalir dari salah satu rahangnya yang menghancurkan, dan pegangannya pada pahanya menjadi melemah. Menggunakan kesempatan itu, Sunny mencengkeram anjing seukuran bukit itu di tengkuknya. Pada saat yang sama, ia melepaskan beberapa elemen dari Onyx Mantle, sehingga lolos dari 2 set taring mengerikan yang tersisa. Tiba-tiba, Ceres ditarik ke udara, cakarnya yang seperti pilar kehilangan kontak dengan tanah. Jauh di dalam Shadow Colossus Shell, Sunny tersenyum dingin. Dan kemudian, dia mengangkat anjing berkepala 3 itu dengan satu tangan, menempatkan tubuh besarnya di antara dirinya dan 2 proyektil yang datang pada saat-saat terakhir. Budak Bayangan Bab 2010, Tangan Bayangan yang Berat. Semua itu tidak memakan waktu lebih dari sekedar detak jantung. Sunny tahu bahwa klan Song memiliki gudang besar memori yang kuat, beberapa di antaranya bahkan dari pangkat tertinggi, tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, bahkan jika Nevis benar dan mantra menciptakannya jauh lebih hemat daripada memori dari pangkat yang lebih rendah, Kisong telah menjadi penguasa selama beberapa dekade. 7 dari putrinya juga merupakan orang suci, dan dia tahu dari pengalaman pribadinya bahwa setidaknya beberapa dari mereka lebih dari mampu membunuh makhluk mimpi buruk besar dengan mudah. Jadi, dia sudah menduga sesuatu yang luar biasa akan terjadi ketika panah Silent Stalker dan proyektil tulang Beastmaster mengenai Ceres. Akan tetapi, dia kecewa sekaligus sedikit lega karena telah keliru. Karena tidak terjadi apa-apa, musuh-musuhnya terlalu hebat untuk melukai salah satu dari mereka dengan bodohnya. Meskipun hanya ada sepersekian detik untuk bereaksi, Beastmaster dan Silent Stalker berhasil menghilangkan memori mereka tepat waktu. Jadi yang mengenai anjing besar itu hanyalah 2 aliran percikan api yang berputar-putar. Jadi, Sunny tidak ragu untuk meneruskan momentum mengangkatnya ke atas.
dan membanting Ceres ke tanah dengan seluruh kekuatannya yang mengerikan. Medan perang bergetar, dan erangan menyedihkan keluar dari ketiga mulut buasnya. Pada saat yang sama, Lonesome Howl menyentakkan kepalanya ke samping, merobek lengan kanannya dengan satu gerakan kuat. Sungai bayangan mengalir dari tunggul pohon, mengalir deras seperti air terjun gelap. Dan serigala obsidian itu telah pulih saat itu, membawa tombak emasnya sekali lagi. Hanya saja, kali ini, Sunny tidak punya waktu untuk menghindarinya, dan tidak ada kesempatan untuk menghalangi turunnya. Jadi, dia tidak melakukannya. Sesaat sebelum bilah bulan sabit membelah Shadow Colossus, ia langsung hancur dengan sendirinya. Baju zirah oniksnya terbelah, dan tubuh hitam pekat di bawahnya juga terbelah. Selama beberapa saat, ada jurang lebar yang memisahkan sisi kanan Shell dari sisi kirinya. Senjata tombak itu jatuh melalui jurang ini, tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Sunny. Dan Shadow Shell langsung memperbaiki dirinya sendiri begitu bilah pedang emas itu lewat. Saat ia terjun ke dalam kabut merah tua dan menghantam permukaan tulang kuno dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, Shadow Colossus kembali seperti baru. Yah, tangannya masih hilang. Namun, tubuhnya masih utuh dan tidak rusak. Akhirnya, Sunny selalu merasa sedikit iri karena gagal mempelajari cara melakukan trik ini. Vien telah menggunakannya untuk melawannya di Antartika. Tetapi meskipun telah membunuhnya di sana, Sunny, majikan baru imp yang pendendam itu, tidak pernah berhasil menemukan cara untuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi bayangan tak berwujud sendiri. Memang, kali ini, dia tidak hanya mengubah sebagian dari shell-nya menjadi tidak berwujud, dia melangkah lebih maju dan menciptakan celah fisik di dalamnya. Jika tidak akan ada gunanya melakukan itu sama sekali. Sunny punya banyak cara untuk menghabisi musuh tak berwujud, dan para Saints of Song pun punya cara mereka sendiri. Tanpa memedulikan, sekarang, akhirnya, Sunny bisa melakukan apa yang ingin ia lakukan sejak awal. Si serigala tidak menyangka senjatanya tidak akan menemui perlawanan sama sekali, jadi dia mengerahkan banyak tenaga dalam serangannya. Akibatnya, keseimbangannya terganggu, dan dia membuang-buang waktu terlalu banyak untuk mencoba memulihkannya. Jadi, Sunny meninju moncongnya sekuat tenaga. Kekuatan benturannya begitu dahsyat sehingga benar-benar terjadi kilatan yang menyilaukan. Sesaat kemudian, raksasa buas itu tumbang dan jatuh dalam ledakan gemuruh guntur yang dahsyat, menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Beberapa taringnya berderak di tulang kuno itu, masing-masing cukup besar untuk menghancurkan beberapa manusia. Sunny merasa geli melihat mereka. Aku penasaran apakah itu akan tetap ada setelah dia berubah kembali menjadi manusia. Pertukaran pertama berakhir dan Sunny menang telak. Shell miliknya memang kehilangan satu tangan, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Sementara itu, Ceres terluka parah, dan Jekyll telah menerima pukulan yang mengerikan. Silent Stalker dan Beastmaster telah menyia-nyiakan serangan pertama mereka yang paling penting, mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memanggil kembali memori yang kuat. Dan dalam pertempuran sains, detik-detik yang berharga itu bisa terasa seperti selamanya. Namun, pertempuran baru saja dimulai. Dan pada pertukaran kedua, Seorth dan Saint of Sorrow akan ikut bergabung dalam pertarungan juga. Sunny sudah menderita karena tidak memiliki cukup tangan untuk melawan semua musuhnya. Dengan dua musuh tambahan, kerugian jumlah pasukannya akan semakin parah, dan dengan demikian akan membuatnya semakin kewalahan. Apa yang harus dilakukan? Dia mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang drastis sejenak.
Suni selama ini dengan sabar menyembunyikan fakta bahwa ia dapat memanifestasikan beberapa tubuh. Tetapi sekarang, ia mempertimbangkan apakah layak untuk melanjutkan sandiwara itu. Itu tampak seperti solusi sempurna untuk kesulitannya saat ini, sekaligus sebagai jalan keluar terakhir yang dapat mematahkan semangatnya. Sehingga membantunya membalikkan keadaan seluruh pertempuran, apapun itu unta. Pastilah itu binatang yang aneh, mengingat punggungnya dapat patah jika terkena sedotan. Mungkin beberapa invertebrata, namun pada akhirnya, Suni tetap membungkus bayangannya erat-erat di sekujur tubuhnya. Bukan karena dia tidak ingin memperlihatkan inkarnasinya kepada dunia, tetapi karena dia tidak bisa. Saat ini, dia belum merasakan senjata paling mengerikan yang dimiliki musuh-musuhnya, kemampuan mengerikan Beastmaster untuk memanipulasi pikiran seseorang. Onyx Mantle memberi Suni ketahanan tinggi terhadap serangan mental, tetapi dia tidak percaya diri dalam menahan godaan Sein hanya dengan itu, atau setidaknya tidak sepenuhnya. Jadi, dia membutuhkan bayangan untuk memperkuat dirinya, dan sifat kuat dari Mantle, selama Beastmaster tetap menjadi ancaman. Dan berbicara tentang dia, tepat saat Suni menggeser berat badannya, bersiap menangkis serangan ganas Lonesome Howl lainnya, dia tiba-tiba merasakannya. Kekuatan yang dahsyat, berbahaya, dan memikat menyerang pikirannya. Terasa sunyi dan jauh, seakan dilemahkan oleh penghalang yang kokoh, tetapi tetap mempesona. Tiba-tiba anggota tubuhnya terasa berat. Omong kosong. Saat Suni terhuyung-huyung, serigala raksasa itu menerjangnya bagaikan gelombang kegelapan dan amukan binatang. Pada saat yang sama, dua bayangan cepat jatuh padanya dari langit yang menyilaukan. Dan sebuah anak panah melesat di udara, diarahkan tepat ke titik di mana bayangannya sendiri tersembunyi di kedalaman shell raksasa itu. Aku, sungguh, paling benci serangan pikiran. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.